Anime isekai dengan main karakter overpower merupakan jenis anime yang paling banyak dicari. Meskipun populer, kebanyakan dari anime ini memiliki skor yang rendah. Oleh karena itu, aku akan memberikan 20 rekomendasi, sehingga bisa memberikan lebih banyak pilihan terbaik. Maple adalah main heroine di anime Bafuri. Dia baru saja memulai game virtual New World Online. Karena dia tidak suka terluka, dia menggunakan siap skill poinnya untuk meningkatkan pertahanan. Keputusan Maple memungkinkan dia untuk memperoleh keterampilan bermain unik. Bahkan meski dia masih pemula, Maple bisa mendapatkan ketahanan yang luar biasa, yang hampir tidak bisa ditembus. Maple memiliki kelemahan dalam kecepatan, tapi dia bisa menggunakan skill cover untuk menutupi kekurangannya. Setelah mengkonsumsi Hydra dan menerima peralatan unik, Maple memperoleh sihir beracun yang kuat dan memperoleh keterampilan yang disebut dengan Gross Eater. Kunai Hakuto. Akira Ono adalah seorang admin yang mengelola game MMORPG Infinity. 15 tahun kemudian, Ono memutuskan untuk mematikan server game. Suatu hari dirinya berada di dunia isekai dengan tubuh Raja Iblis dari Infinity Game. Setelah itu dia bertemu dengan perempuan berambut kuning bernama Aku. Dia sempat merasa ragu apakah dunia fantasi ini adalah dunia dari game buatannya atau bukan. Karena itu Hakuto memutuskan untuk menyelidikinya, membawa Aku sebagai pemandu, dan memulai perjalanan untuk mencari tahu siapa yang telah memanggilnya ke dunia fantasi ini. Wendelin. Suatu hari, Ichinomiya Shingo tertidur di meja makannya. Namun, ketika dia bangun, tiba-tiba dia berada di dalam ruangan yang benar-benar asing baginya. Dia berada dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Wendelin Baumeister, salah satu keturunan dari keluarga bangsawan termiskin di kerajaan. Dia terlahir sebagai anak ke-8, yang artinya meskipun dia bangsawan, dia tidak akan mewarisi gelar keluarga atau wilayah kekuasaan. Karena memiliki bakat sihir, dia bisa saja merebut gelar kakaknya dengan mudah. Tapi dia tidak tertarik. Dia lebih memilih bertarung untuk menemukan masa depan cerah untuk dirinya sendiri. Shin Walford. Shin adalah karakter utama dari Kenja no Mago, seorang yang bereinkarnasi ke dunia fantasi dengan membawa ingatan samar-samar tentang kehidupan sebelumnya. Shin menunjukkan bakat yang tidak tertandingi dalam merapal sihir dan seni bela diri. Dia memiliki kekuatan overpower yang bisa menghancurkan sebuah negara. Karena itu, dia harus berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya supaya tidak dimanfaatkan oleh kerajaan. Selain itu, dia memiliki kehidupan normal sebagai pelajar di Akademi Sihir. Sora dan Shiro. Meskipun tidak secerdas Shiro, dia terbukti memiliki IQ yang brilian. Sora dapat dengan cepat memahami apa yang akan dilakukan lawannya berdasarkan pengamatan, perilaku, dan motivasi mereka. Sedangkan Shiro digambarkan sebagai seorang yang jenius dalam logika dan memecahkan masalah, tetapi kesulitan memahami emosi atau perilaku seseorang, sehingga dia harus mengandalkan Sora. Sora dan Shiro ditransfer ke dunia di mana semua permasalahan diselesaikan melalui permainan. Sistem ini bekerja berkat aturan fundamental di mana masing-masing pihak harus mempertaruhkan sesuatu yang mereka anggap sama nilainya dengan taruhan pihak lawan. Rimuru adalah pendiri dan raja kota yang dikenal sebagai Tempest, yang penduduknya berasal dari berbagai macam ras. Sebelum reinkarnasi, dia memiliki nama Mikami Satoru, seorang pegawai berusia 37 tahun. Dia mati karena ditusuk oleh seorang perampok sambil melindungi salah satu rekan kerjanya. Dia bereinkarnasi di dunia baru sebagai slime, yang merupakan monster terendah di rantai makanan. Tapi meskipun slime, dia bisa mendapatkan kemampuan hebat dengan cara menelan lawannya. Dengan demikian, Rimuru menjadi makhluk paling disegani dan ditakuti oleh semua orang. Mochizuki Toya, seorang bocah berusia 15 tahun yang tidak sengaja tersambar petir karena kesalahan dewa. Sebagai kompensasi terjadinya kesalahan tersebut, dia ditawari kesempatan untuk hidup kembali di dunia fantasi. Toya dengan senang hati menerima tawaran itu dengan harapan bisa membawa smartphone miliknya ke dunia lain. Kemudian, Toya dibangkitkan di dunia yang berbeda sebagai pengguna sihir yang hebat, memiliki ingatan tajam dan stamina yang kuat. Arita Haruyuki. Haruyuki adalah seorang pelajar yang diintimidasi karena kelebihan berat badan. Kehidupannya berubah drastis setelah bertemu dengan Kuroyuki Hime. Kuroyuki Hime kemudian mengundangnya ke ruangan siswa dan memperkenalkan Brain Brush, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mempercepat gelombang otak mereka ke titik di mana waktu seakan berhenti. Brain Brush juga berfungsi sebagai game pertarungan augmented reality. Kuroyuki Hime menjelaskan bahwa dia memilih Haruyuki karena dia membutuhkan bantuannya. Karena itu, dia bersumpah untuk membantu mewujudkan tujuannya Kuroyuki Hime. Anime yang berjudul Choyoyu.
menceritakan 7 siswa SMA yang memiliki kemampuan super di bidangnya masing-masing. Suatu hari terjadi kecelakaan pesawat yang mengirim mereka ke dunia fantasi di mana berbagai ras selain manusia hidup berdampingan. Ketika prajurit meminta pajak secara paksa, mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Lalu kelompok tersebut membagi tugas dan menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan besar terhadap dunia. Mayumi Hajime. Hajime adalah seorang otaku yang dipanggil ke dunia fantasi. Hajime diremehkan hanya karena memperoleh keterampilan transmutasi yang lebih rendah. Selama ekspedisi di labirin, Hajime sempat dikhianati. Seorang menjatuhkannya ke dasar jurang. Meskipun dia selamat dari kematian, Hajime harus berhadapan dengan monster yang levelnya lebih tinggi. Karena kegigihannya, dia berhasil mengalahkan beberapa monster dan kekuatannya menjadi lebih baik. Dia mendapatkan kekuatan baru setelah membasmi monster. Suatu hari, dia bertemu dengan vampir yang disegel dalam labirin, yang menjadi rekan pertama Hajime, membuat pertualangannya menjadi lebih seru. Ryuguin Seiya. Seiya merupakan tokoh utama yang memiliki kekuatan overpower, tapi kewaspadaannya sangat berlebihan. Setelah dipanggil oleh Dewi Ristalte, dia diberi tugas untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Karena kewaspadaannya yang ekstrim, dia selalu mempersiapkan segalanya hingga matang. Bahkan saat melawan musuh lemah pun, dia menggunakan skill terkuatnya berkali-kali, hingga musuhnya benar-benar musnah tanpa sisa. Lihto merupakan pengguna pedang legendaris yang memiliki kemampuan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Pada suatu hari, Hina mencari keberadaan Baron Merah legendaris, lalu ditipu oleh seorang yang mengaku sebagai Baron Merah legendaris. Penipu ini berencana untuk melakukan hal-hal buruk kepada Hina. Setelah mengetahui hal ini, Lih pergi untuk mencari Hina dan menyelamatkannya. Kemudian, Lihto mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia adalah Baron Merah legendaris, yang bisa meningkatkan konnya dari 5.700 menjadi 57.000, yang artinya kekuatan dia bisa meningkat hingga 1000%. Naofumi Iwatani adalah seorang mahasiswa yang dipanggil ke dunia lain, di mana dia harus bertarung melawan gelombang malapetaka. Sebagai salah satu dari 4 pahlawan yang dipanggil, awalnya Naofumi adalah orang yang berpikiran positif. Dia juga antusias dengan situasinya ketika pertama kali dipanggil. Kemudian, mentalnya berubah setelah dia dikhianati oleh Putri Malti. Pengkhianatannya itu mengubahnya menjadi seorang yang didiskriminasi oleh semua orang. Karena itu, dia merekrut Raphtalia sebagai budak dan mengasah kemampuannya hingga menjadi sosok paling kuat di antara para pahlawan. Tanya adalah seorang perempuan kecil yang terlihat menggemaskan, tapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat membenci makhluk X yang mengirimnya ke dunia lain. Ketika dia berperang melawan musuh-musuhnya, dia menunjukkan kekejaman tak kenal ampun, selalu menggunakan kekuatan maksimal untuk menyelesaikan misinya. Selain itu, Tanya selalu setia pada pekerjaannya sendiri, dan selalu ingin menyelesaikan misi secepat mungkin. Diablo adalah pemain Cross Refire yang dikenal sebagai Raja Iblis. Dia selalu mengalahkan pemain lain dengan peralatan kelas atas dan skill yang overpower. Karena terlalu kuat, dia sering menahan diri untuk mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Tapi suatu hari dia dipanggil ke dunia lain, bereinkarnasi dalam tubuh karakternya sendiri. Diablo harus menjadi budak salah satu dari mereka yang memanggilnya. Berkat skill dari itemnya aktif, proses perbudakan tersebut menjadi gagal dan hasilnya pun menjadi terbalik. Sakamaki Izayoi adalah seorang laki-laki yang memiliki kekuatan esper. Suatu hari dia dipanggil ke dunia lain. Di sana dia disambut oleh Kurosagi yang menjelaskan bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan beresiko tinggi. Dengan syarat harus bergabung dengan komunitas terlebih dahulu karena komunitas Kurosagi telah kehilangan status dan wilayahnya. Mamako Osuki. Pada suatu hari, Masato Osuki mengisi formulir yang tampaknya biasa-biasa saja. Kemudian setelah itu dia terlempar ke dunia yang persis seperti game MMORPG. Ini adalah plot yang unik karena seorang ibu yang menjadi tokoh utama perempuan. Di dunia tersebut, Mamako menjadi seorang pendekar pedang yang sangat kuat, memiliki kekuatan serangan multi-target dengan 2 tebasan kuat. Haruto adalah kelas petarung terkuat di dalam game Union. Dia merupakan pemimpin dari guild Subaru yang dia ciptakan bersama teman-temannya. Suatu hari, Asahi meninggal ketika bermain Union. Insiden ini menyebabkan Union harus ditutup karena bersangkutan dengan kematian Asahi. 6 tahun kemudian, Haruto masuk ke versi Reunion yang telah diperbarui dan bertemu kembali dengan karakter persis seperti Asahi pada 6 tahun yang lalu. Apakah itu benar-benar dia atau hanya hantu yang berwujud NPC? Yang pasti, berkata Asahi, guild Subaru bersatu kembali menjadi sebuah legenda hidup.
Ainz All Gone adalah seorang Guild Master dan pengguna sihir Overpower. Dia memutuskan untuk menghabiskan beberapa saat terakhirnya dalam sebuah game saat Shepard mulai dimatikan. Ketika jam telah menunjukkan tengah malam, Ainz masih memiliki kesadaran dalam game. Terlebih lagi, karakter NPC pada game tersebut tampak hidup. Dari situasi yang tidak normal ini, Ainz memerintahkan para pelayan setianya untuk membantunya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Osawa Akatsuki. Akatsuki yang dikenal sebagai pahlawan rogue telah keluar dari zona nyaman menuju dunia fantasi untuk menghadapi tantangan baru. Saat dia kembali ke dunia asalnya, dia membawa Miu, seorang putri dari Raja Iblis yang telah dia kalahkan. Miu harus menyembunyikan identitas aslinya dan berperan sebagai adik perempuannya. Kemudian mereka masuk sekolah khusus yang dirancang untuk orang yang telah memperoleh kemampuan khusus setelah pertarungan mereka di dunia lain. Mungkin sampai di sini saja pembahasan anime kali ini. Aku harap kamu menyukai video ini dan sampai jumpa di video